Apakah ruqyah itu memasukkan jin? Mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'da. Apakah ruqyah itu memasukkan jin? Mungkin di sana sebagian di antara masyarakat ada pertanyaan semacam itu. Para sahabat, sedulur kaum muslimin rahimakumullah, bila ada orang yang mengatakan bahwa ruqyah itu syirik, maka itu benar. Ruqyah itu dilarang, maka itu pun benar. Tapi perlu diketahui, yang mengandung syirik dan yang dilarang itu adalah ruqyah di masa jahiliyah. Karena kenapa dilarang dan mengandung syirik? Karena di sana orang-orang jahiliyah ketika zaman di mana alat-alat medis dan perkembangan medis yang berkembang tahun 70-an itu belum berkembang, maka orang itu berobat dengan mantra-mantra, dengan ritual-ritual. Nah, kenapa dianggap syirik? Karena ketika ritual orang-orang jahiliyah itu, karena belum datang Islam, maka tentu mereka menyebut nama selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itulah ruqyah itu diharamkan. Karena ruqyah artinya adalah mantra-mantra. Inna ruqa, kata Nabi, wa tama'im wa tiwala syirik. Sesungguhnya membaca mantra-mantra, kemudian pelet, kemudian jimat, itu syirik. Dan ini harus juga kita sampaikan, dan oleh sebab itu kita sebagai, kalau dikatakan seorang peruqyah, jangan sampai kita ini tersinggung ketika ada orang ngomong syirik. Betul, tapi itu ruqyah zaman jahiliyah, karena menyebut nama Allah, membaca mantranya. Nah, bagaimana kalau mantranya itu dari ayat-ayat Quran? Maka jelas itu bukan syirik lagi, justru malah berpahala. Kenapa? Satu huruf Al-Quran 10 kebaikan. Sedangkan kalau nama selain Allah mengandung kesyirikan. Jadi sebenarnya yang dilarang itu syiriknya menyebut nama selain Allahnya itu. Nah, beda dengan Quran. Quran bukan diharamkan, justru malah dianjurkan, bahkan berpahala. Selain dianjurkan, berpahala, dan ciri orang mukmin itu mengambil Al-Quran sebagai obat. Maka kalau ada orang mukmin muslim melarang ruqyah dengan menggunakan Al-Quran, ini sekali lagi kita doakan mereka supaya kembali membersihkan akidah, atau kembali untuk berpikir, tafakur, dengan Quran kok kita masih ragu.
Sedangkan para dukun santet saja ketika menyantet dia percaya santetnya mematikan satu rumah misalkan. Masa kita sebagai orang muslim masih ragu bahwa Al-Quran itu bukan. Walhasil ruqyah itu memang dilarang sebagaimana hadis di zaman jahiliyah. Cuman waktu itu di zaman jahiliyah. Kunna narqi fil jahiliyah. Qalu ya Rasulullah. Mata bidalik. Maka Nabi menjawab, ya radu alayya ruqakum la ba'sa bi ruqa ma lam takun fihi syirk. Kita para sahabat menjawab, bertanya, kita ini zaman jahiliyah sebelum datang Islam kita meruqyah. Bagaimana pendapat Nabi? Bagaimana pendapat engkau wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, coba saya ingin tahu bagaimana ruqyahmu, mantramu bagaimana? Ternyata bacanya Nabi mengatakan tidak masalah kalau kamu membaca mantra-mantra, rapelan-rapelan, jampe-jampe, semumpu, orang NTB bilang malam takun fihi. Kalau selama di situ nggak ada kesyirikan, malam yakun fihi syirik. Selama tidak di dalamnya ada kesyirikan. Jadi sekali lagi nggak ada sekalipun, dan itu pendapat ulama juga banyak terkait ruqyah dengan menggunakan ayat. Tidak ada satupun yang mengharamkan kalau memang pakai Quran niatnya benar sebagaimana yang dipraktekkan oleh para anggota jamiah ruqyah aswajah. Maka kalau misalkan dikatakan apakah ruqyah ini menggunakan Al-Quran itu memasukkan jin, tentu hal ini akan terucap oleh orang yang belum memahami definisi, sejarah, hukum, pendapat para ulama tentunya, bukan pendapat pribadi terkait ruqyah. Sebagaimana dikatakan Ibnu Hajar, ar-ruqyatu kalamun yustashfabi min kulli arif. Ruqyah itu setiap ucapan yang menyembuhkan, tidak harus dengan Quran, pakai sholawat, pakai doa bahasa ajam juga boleh, bebas. Pokoknya tujuannya menyembuhkan. Jadi misal kita ada orang sakit, kemudian sakit kepala, terus kamu doakan sembuh, ya itu juga ruqyah, walaupun dia bukan mengatakan dalam atributnya, tidak pakai atribut peruqyah dan sebagainya, ya tetap dia peruqyah sebenarnya, dia ngeruqyah. Maka para sahabat, kalau ditanya lagi sekali lagi, apakah ruqyah itu memasukkan jin, mengeluarkan kembali, jawabannya tidak. Kalau memahami pertanyaan ini, pertanyaan yang salah, dan menurut saya dijawab dengan penjelasan yang harus logis, ilmiah, dan dengan kesabaran dan berlapang dada. Karena sebagian di antara orang-orang yang mungkin belum memahami hal ini di pedesaan, karena pertanyaan ini muncul dari Provinsi Banten, Lebak, Provinsi Banten, di daerah selatan. Dan ini saya kira wajar lah orang-orang bertanya seperti itu, maka kita jawab tentu dengan satu yang bersifat ilmiah. Jadi bukan dogma-dogma dan sebagainya. Kalau ada yang bertanya, misalkan ada orang kelihatannya dia tidak apa-apa kok, kenapa kesurupan? Jawabannya, kalimat tidak apa-apa ini dari mana dia tahu tidak apa-apa? Maka seorang peruqyah selain dia memahami definisi, harus juga paham diagnosa. Jadi sebelum diruqyah tentu dia mengatakan keluhannya apa. Karena namanya ruqyah aja itu doa kesembuhan, maka syaratnya dia harus sakit. Keluhannya apa dulu? Setelah keluhan didiagnosa, apakah ini terkena di pencernaan, kena ke aliran darah atau ke apa begitu. Kemudian diselidiki, kalau di JRA itu lanahnya kalau dikatakan masuk ke jin ini ya perlu lagi. Jadi kalau ada orang datang ingin diruqyah atau minta diruqyah, tentu mereka sakit.
Kalau tidak sakit nggak mungkin, karena ruqyah itu hanya untuk orang sakit. Kalamun yustashfa bihim kulli arid. Bagaimana orang ini diruqyah wong dia tidak sakit, sedangkan definisi ruqyah itu adalah doa kesembuhan. Kemudian setelah kita lakukan pertanyaan terkait instrumen pertanyaan keluhan kepala, kita akan diagnosa dulu ini penyakitnya medis atau psikologis masuknya atau non medis. Berarti kan 3 penyakit ini saling keterkaitan. Penyakit kalau masalah yang paling harus kita bedakan adalah ini penyakitnya medis atau non medis. Kalau masalah psikologis tidak perlu kita cek. Kenapa? Karena gangguan non medis pun pengaruhnya ke psikologis. Begitu para sahabat. Misalkan sihir, padahal pengaruhnya tetap ilusi, halusinasi, ilusi dan seterusnya. Sebagaimana Allah katakan yukhayyalu ilaihi bisihim anha tas'al. Setelah kita lakukan instrumen keluhan, diagnosa ini medis atau non medis, nah non medisnya masuk yang mana? Misal non medis, kalau murni medis kira-kira herbalnya apa? Di kita banyak sekali puluhan herbal terkait baik itu sistem saraf, pencernaan, aliran darah yang nggak lancar dan seterusnya. Di JERA insya Allah lengkap. Kalau dia non medis masuk kategori mana? Masuk syaitan, sihir atau ain. Ini harus kita lakukan diagnosa yang akurat, sehingga kalau misalkan dia ada non medisnya, maka tentu kita setelah itu baru diruqyah, setelah diruqyah baru didetoksifikasi. Pertanyaannya kenapa didetoksifikasi? Karena yang namanya penyakit non medis itu masuk ke fisik. Kalau masuk ke fisik maka bekas-bekasnya tentu ada. Jadi tidak bisa misalkan dia kasus medis misalkan ketempelan, setelah kesurupan selesai terus kita biarin dia tanpa harus kita kasih resep. Misalkan tanya dulu kepalanya pusing enggak, kalau masih pusing kira-kira herbal apa yang cocok. Itu bisa habatus sauda dites-teskan di hidung, kemudian tepuk sampai dia plong. Perlu dicek ulang dan perlu dicek ulang lagi. Nah, setelah kita detoksifikasi, kita bentengi kalau itu penyakitnya non medis. Sedangkan kalau penyakitnya murni medis, setelah di herbal maka rutin kita cek. Nah, seperti itu. Sehingga penyakit psikologis tidak perlu tidak perlu adanya pertanyaan ke psikologis. Karena sekali lagi kenapa? Jawabannya karena kalau penyakit non medis pengaruhnya tetap ke psikologis. Dan semua penyakit medis atau non medis itu gejalanya dari psikologis seseorang. Oleh sebab itu, kalau misalkan ada orang kesurupan tiba-tiba langsung diruqyah, ini sebenarnya yang salah peruqyahnya. Saya ulangi, kalau ada orang sakit tiba-tiba langsung diruqyah kesurupan, maka itu pasti salah peruqyahnya. Kenapa? Dia kalau ini JERA ya, karena dia telah mengabaikan struktur atau pola pengobatan di JERA. Saya kira itu, mudah-mudahan sedikit ilmu ini menambah sedikit wawasan menambahkan kita semakin yakin Al-Quran sebagai syifa dan terus melakukan sesuai kaidah keilmuan kita, dan mudah-mudahan Allah meridhoi. Sekali lagi, suci ruqyah itu memasukkan jin itu jelas keliru, karena ruqyah bukan mediumisasi. Ini berbeda dengan mediumisasi. Insya Allah terkait mediumisasi saya sudah jelaskan di beberapa channel YouTube. Ada yang menggunakan program, ada yang menggunakan energi, ada yang menggunakan ayat, ada yang menggunakan sugesti. Jadi tidak ada jinnya, hanya disugesti dengan tepukan, dengan nonverbal, misalkan seperti mesmerism, magnetism dan seterusnya. Ada juga dan ini seperti ini sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang jelas tetap istiqomah berobat dengan Quran. Mudah-mudahan Allah meridhoi, mudah-mudahan kita di akhirat mendapatkan syafaat Al-Quran. Amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.